Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi para trader di seluruh Indonesia, para YouTuber yang saat ini lagi melihat di live streaming di YouTube channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, seperti biasa pada hari Senin jam 2 siang kita memberikan edukasi ke para traders, kemudian khususnya untuk para nasabah GK Invest Semarang yang saat ini sudah online, baik di Klik Meeting maupun di YouTube. Oke, untuk kesempatan siang kali ini, hari ini tanggal 9 November 2020, untuk judul edukasi online pada siang hari ini, cukupkah satu indikator untuk menaikkan saldo trading? Nah, jadi intinya sih bagaimana kalau kita dalam menganalisa, analisa teknikal, kita cuman menggunakan satu indikator. Nah, apakah itu cukup untuk kita profit konsisten atau mungkin untuk menaikkan saldo trading? Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita ulas pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi edukasi, sedikit mengenai fundamental ya, hiruk-pikuk mengenai Pilpres di Amerika, US election itu sampai saat ini untuk posisi sementara dimenangkan oleh Joe Biden dengan perolehan 290 college, kemudian untuk Donald Trump sendiri meraih 214. Jadi untuk menjadi pemenang dalam event US election pada tahun 2020 ini minimal harus mencapai 270. Nah, sedangkan elektoralnya dari Biden sendiri, dia mencapai electoral vote 290, sedangkan electoral vote-nya yang diperoleh oleh Donald Trump yang kembali lagi maju atau incumbent ya kalau kita istilahnya bilang ya, itu dia meraih 214. Nah, jadi secara data nih, secara data atau secara hitung-hitungan electoral votes itu dimenangkan oleh Biden dari Partai Demokrat. Nah, jadi hari ini pergerakan emas sempat mengalami kenaikan sampai di level 1965, tapi siang hari ini dia sedikit terkoreksi sampai running saat ini di 1957. Tadi sempat menyentuh 52, kemudian naik sampai ke 65, kemudian sekarang running di 57. Jadi efek dari kemenangan Biden sendiri untuk US dollar, pergerakan indeks indeks dolar atau DXY itu sedikit mengalami penurunan atau pelemahan karena di sesi perdagangan Asia pada awal pekan ini atau hari Senin ini tadi ada banyak sekali yang sell off untuk US dollar. Jadi hal ini menguntungkan instrumen yang berlawanan dengan US dollar. Jadi semuanya pada menguat, terutama yang berlawanan dengan US dollar. Nah, nanti kita akan lihat mengenai materi ini, apakah nanti ada sinyal buy atau sell nih di beberapa instrumen. Nah, kita cek. Jadi untuk kembali lagi kita ke materi. Jadi kita tinggalkan pesta atau US election yang sudah dimenangkan oleh Biden. Tapi untuk pernyataannya nanti dari elektoral nanti akan diumumkan nanti lebih lanjut lagi, paling nggak pertengahan Desember. Jadi masih ada beberapa perhitungan. Tapi secara hitung-hitungan memang minimal untuk menjadi pemenang atau menjadi presiden harus mencapai 270 electoral vote. Dan Biden sendiri sudah mencapai hal itu bahkan sampai di 290. Dilampaui lah ya, dilebihi. Oke, kita kembali ke materi. Cukupkah untuk satu indikator untuk menaikkan saldo trading? Nah, di luaran sana atau kalau Anda searching di Google, itu banyak sekali indikator ya. Jadi indikator kalau saya hitung sih ada ratusan ribu lah ya, bahkan mungkin jutaan ya. Jadi mulai dari trading online itu sekitar 2000 berapa ya? 2005.
2005 sudah menggunakan MetaTrader 4, 2005, 2006 lah ya. Waktu itu sudah MetaTrader sudah mulai dikenal oleh beberapa trader atau nasabah. Nah, setelah itu dibuat inovasi lagi dari MetaQuote, dia membuat MetaTrader 5. Nah, yang sekarang dipakai oleh GK Invest, kita memakai MetaTrader 5. Jadi indikator yang ada atau alat indikator yang ada di MetaTrader 5 mungkin sedikit lebih banyak daripada yang di MetaTrader 4. Tapi sebenarnya kita bisa sih ya menambahkan sendiri. Jadi kita tinggal cari di Google, itu banyak sekali indikator atau alat analisa yang bisa kita gunakan untuk menunjang kita dalam transaksi atau istilahnya menaikkan saldo trading atau menaikkan equity. Nah, di Google itu banyak sekali, ribuan bahkan jutaan. Nah, biasanya seorang trader dalam bertransaksi ada yang menggunakan dua indikator, 3 indikator, 4 indikator. Kalau 5 sih lebih dari 5, kalau menurut saya sih sudah terlalu banyak lah ya. Pusing lah kalau kita banyak-banyak memakai indikator. Jadi kalau pertanyaannya adalah cukupkah kalau kita cuma memakai satu indikator untuk menaikkan saldo trading? Nah, itu yang dari pertanyaan di situ. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan indikator. Ya mungkin minimal ada yang pakai 2 indikator. Mungkin kalau yang indikator satu mengeluarkan sinyal buy, nah kita perlu indikator lain untuk menunjang apa indikator A ini. Jadi kita pakai indikator B, apakah bisa untuk menaikkan saldo trading atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak itu bisa digunakan untuk saling mendukung lah ya, indikator A sama indikator B. Nanti akan saya kasih contoh untuk bagaimana kalau kita memakai satu indikator. Jadi paling tidak kalau misalnya kita tidak ingin dipusingkan oleh alat atau indikator, alat analisa atau indikator, ya mungkin kalau kita menggunakan satu indikator, kalau menurut kita itu oke, tidak ada salahnya sih ya. Yang penting intinya adalah bisa konsisten, bisa menaikkan satu titik. Ya mungkin untuk fall signal sih mungkin bisa juga terjadi, tapi itu bisa kita minimalkan. Intinya kan di situ. Ya mungkin kita langsung share aja ke metode 5 GK Invest. Nah, nanti kita akan lihat beberapa indikator. Kita coba satu indikator. Oke, saya share mengenai oke. Jadi untuk indikator analisa, ya mungkin ada trader yang menggunakan indikator, ada juga yang menggunakan support resisten atau mungkin menggunakan pattern tanpa indikator pun juga ada. Bahkan menggunakan bentuk candlestick atau pola. Nah, itu pattern itu. Pola grafik atau pola candlestick atau bentuk-bentuk candlestick. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Cuman itu memang membutuhkan ketelitian atau kejelian kita di dalam mengamati apakah candlestick ini bentuknya misalnya nih hammer atau shooting star atau mungkin tribal shoulder atau mungkin bentuk pattern triangle atau pinan atau mungkin double top, double bottom itu memang dibutuhkan ketelitian. Kalau misalnya mungkin Anda menggunakan pattern ini, nah kita coba ke pattern dulu ya. Kalau Anda menggunakan pattern atau pola grafik, nah di toolsnya GK Invest ya ada sih ya, pakai apa namanya pattern termasuk di dalam auto chartis. Nah, mungkin Anda yang sering melihat saya memberikan edukasi mengenai auto chartis, saya rasa sudah tak paham sih ya, kita tidak membahas mengenai auto chartis. Tapi bagi Anda yang mungkin saat ini baru bergabung atau menemukan channel kami di GK Invest Semarang, nah itu di GK Invest kita ada apa namanya tools trading namanya auto chartis. Nah itu bisa Anda gunakan untuk melihat sinyal buy atau sell. Jadi kita tidak perlu meneliti suatu bentuk pergerakan candlestick. Nah, cukup kita melihat dari sinyal auto chartis yang ada di toolsnya GK Invest. Nah, itu Anda bisa gunakan. Cuman bagi Anda yang mungkin ingin melihat atau trading manual lah ya tanpa auto chartis pun juga bisa. Yang penting
dibutuhkan ketelitian dan kejelian. Untuk saat ini, nah kita lihat XAUUSD. Nah, tadi saya lihat ada satu bentuk pattern, yaitu adalah double top. Nah, mungkin Anda, kalau Anda mungkin sudah tahu, nah ini nih, mungkin sama lah ya analisa kita. Kalau misalnya Anda tadi melihat ini ada semacam double top dan sudah breakout. Tapi kalau mungkin Anda belum tahu, nah ini mungkin bisa jadi salah satu apa namanya edukasi lah ya, edukasi kita ke masyarakat Indonesia untuk edukasi online dari GKINB Semarang. Nah, kalau kita lihat bentuk pattern ini, nanti kita habis pattern kita bicara indikator sih ya. Kita lihat pattern dulu. Jadi kita coba untuk menggunakan satu analisa ya, satu analisa entah itu pattern saja atau indikator saja. Nah, untuk saat ini kita bahas mengenai indikator. Jadi di emas, di XAUUSD saat ini running tadi sempat membentuk double top dan sekarang sudah breakout, tapi harga belum menyentuh target. Nah, perhitungan targetnya itu seperti ini. Ini harga tertingginya di 1960. Anda pakai time frame 1 jam ya, nanti bisa dilihat ya, dicek lah ya. Pesan cross check. Kemudian bawahnya ini neckline-nya di 1941. 1941. Nah, ini neckline-nya 1941. Berarti jaraknya sekitar 19 poin. Nah, untuk XAUUSD 19 poin. Oke, 19 poin. Berarti ini kalau breakout ya paling tidak ke 19 poin. Nah, mungkin kita nggak perlu sampai 19 poin lah ya. Kita bisa cari separuhnya, 50%-nya pun juga nggak masalah sih. Kalau misalnya mungkin Anda ragu, wah ini Mas masih naik lagi kan ya? Nah, Anda mungkin khawatir karena efek dari US election, ya mungkin bisa digunakan, bisa apa namanya, Anda take profit mungkin 50%-nya lah. Ini 1959. Sebenarnya terlalu kan. Oke, ini double top. Target berarti 19 poin. Kita ngitungnya dari mana nih? Dari 60 apa dari 59? Oke, mungkin kita dari 59 ya. 59 tambah 19 berarti 78. Nah, tidak di 19,8. Nah, kalau full kita pakai 19 poin. Nah, kalau kita bagi separuh berarti kan 9 poin lah ya. 15,59 tambah 9 poin ke atas berarti 19,68. 19,68. Kita cari yang separuhnya 50%-nya nih. Di sini. Ini yang full di 1978, yang separuhnya 19,68. Sekarang running 56. Harga tertinggi baru 65. Jadi masih kurang 3 poin kalau menuju ke 50%. Tapi kalau mau kita fullkan ke 78 masih kurang banyak. Nah, potensinya masih banyak. Atau mungkin kita sedikit turunkan nih dari 78 kita turunkan 3 poin. Enggak masalah. Berarti sampai di 1975 lah. Idealnya 1975. Nah, tapi itu juga kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau secara teori sih kita pakainya 1978. Ya mungkin naik turun 1 poin 2 poin kita turunkan sih ya supaya takutnya nanti kalau nggak nyampe ke 78 mencapai di 77 atau 76, nah, paling nggak sudah kena take profit juga. Stop loss di berapa? Stop loss kita pakai di neckline 1941. Nah, ini bisa kita pakai, kita bisa gunakan untuk batasan stop loss. Kalau misalnya ini turun breakout 1941 ya kita bisa batasi buy kita kalau kita bed di 56
batas 41 kemudian kita switch, seperti itu. Ini kalau kita gunakan pattern. Jadi pattern ini memang dibutuhkan ketelitian dan pengetahuan kita, mengenai bentuk pattern memang yang sering terbentuk, kayak double bottom, double top, head and shoulder, kemudian, triangle, kemudian ada, pennant, ada flag, bentuk bendera. Nah, itu memang dibutuhkan memang ketelitian dan kita memang punya perbendaharaan pengetahuan mengenai pattern tersebut. Atau kalau misalnya mungkin Anda tidak, apa namanya, malas untuk belajar atau bersusah-susah untuk belajar, nah tinggal dibuka aja tuh strategi Guidance di Autochartis itu sudah ada sih, ada sekitar 16 pattern ditambah support resistor, berarti 18, gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan cuman pakai pattern, jadi pattern-nya juga bisa digunakan untuk transaksi, untuk menganalisa. Memang dibutuhkan, eee, jam terbang juga sih ya, untuk ketelitian kita dalam menganalisis suatu pattern. Nah, kalau pertama ini kan kemarin ini kan bentuk, eee, triangle. Nah, triangle dia segitiga nih kan. Nah, dia breakout atas, triangle. 1, 2, 3, 4 breakout. Jadi memang dibutuhkan, eee, ketelitian dan kita pun juga melihat pattern tersebut, oh ini bentuknya seperti ini. Nah, memang sedikit dibutuhkan apa, Anda ketelitian Anda untuk melihat pola atau melihat itu. Nah, ya, bentuk triangle juga nih. Nah, untuk triangle seperti ini. Ya, breakout. Oke, mungkin kita gunakan coba kita, analisa dari sisi yang lainnya. Kita cek misalnya nih kita pakai indikator. Nah, kita masuk indikator. Jadi indikator yang, eee, sering kita gunakan aja lah ya. Kalau yang indikator yang custom atau aneh-aneh mungkin Anda bisa di Google banyak sih, banyak sekali indikator yang custom, tapi custom itu kan kadang, apa namanya, ya juga bagus juga sih, tapi kita juga perlu mempelajari lebih detail lagi. Kalau yang, apa namanya, yang sudah ada atau default versi default atau bawaan dari MetaTrader ini kan lebih banyak, lebih apa ya, gampang untuk dipelajari dan kalaupun kita mau mempelajarinya pun juga di Google juga, ada sih. Nah, coba kita sekarang, RSI. Nah, kita pakai level yang default aja, yang periode 14, seperti ini. Nah, untuk RSI ini kalau saya sih biasanya, kalau misalnya Anda ingin menggunakan 70-30 sih ya boleh silahkan. Kalau Anda ingin menggunakan yang batas tengah 50, nah itu mungkin kalau misalnya Anda ingin memunculkan, itu gampang sekali. Jadi untuk indikator kita klik dulu. Nah, di sini ada, apa namanya, properties untuk RSI. Nah, ini kalau misalnya Anda ingin memunculkan 50%, nah tinggal di 50%. Nah, dia akan muncul bagian tengah-tengahnya. Berarti trennya memang lagi naik. Penggunanya sih mudah sekali RSI. Ketika melewati level 50, datangnya dari bawah menuju ke atas, berarti dia kecenderungan market naik. Tapi kalau, garis RSI ini, datangnya dari atas menuju ke bawah dan melewati 50, nah itu berarti sinyal sell. Cuman saya biasanya pakai RSI itu saya melihatnya untuk, eee, divergen. Jadi untuk melihat perbedaan grafik atau perbedaan, harga yang terbentuk dengan perbedaan pada grafik RSI. Nah, biasanya saya pakainya yang namanya divergen. Divergen ini memang sama kayak pattern sih ya, membutuhkan, ketelitian. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan ada divergen nih. Ini marketnya naik, tadi break high lah ya, membentuk harga tertinggi baru. Nah, ini break high. Tapi di RSI, nah dia malah turun. Dia membentuk, lower high. Nah, kalau harga dia membentuk higher high, tapi kalau di indikator dia membentuk lower high. Berarti ini indikasinya marketnya berbalik
Nah, kalau kita korelasikan dengan ini, nah kita kembali lagi ke sini nih, ke pattern tadi. Nah, oh, ini market breakout, tapi nanti kemungkinan ada koreksi nih. Kenapa? Karena di RSI, nah kita pakainya pada versi default versi 14, membentuk sinyal sell karena terjadi perbedaan apa namanya, perbedaan antara grafik RSI, grafik yang ada di indikator dengan bentuk dari candlestick. Nah, candlestick-nya dia lebih ke higher high, tapi RSI-nya dia masih lower high. Nah, dia membentuk lower high. Berarti ini ya marketnya turun, bearish lah ya nih, bearish divergent. Nah, ini bearish divergent. Dari sini pun ya sebelumnya pun juga sama nih. Nah, ini dia tertinggi, terus ininya juga rendah. Nah, ini kan kelihatan. Berarti ini sudah bearish tadi nih. Terus sini, oh ini chart kemarin ya, tanggal 6. Tanggal 6 nih jam 15. Oh, tambah 5 ya, tambah 5 berarti jam 8 malam. Kemarin Jumat. Oh ya, pas non farm payroll itu ya. Pas ada non farm payroll kita live trading. Nah, ini membentuk divergen ini, jadi bearish. Kemudian dilanjutkan hari ini. Hari ini dia membentuk harga tertinggi jadi break high di 65. Tapi di sini pun juga RSI-nya menunjukkan dia bearish divergen. Jadi paling nggak ada pembalikan arah. Gitu. Jadi memang dibutuhkan apa ya, ketelitian untuk kita melihat, oh ini termasuk bearish divergen atau bullish divergen. Nah, seperti itu. Jadi cukup satu indikator, saya rasa bisa sih ya untuk menaikkan saldo trading asalkan kita teliti, jeli dalam mengamati, kemudian kita juga paham indikator yang kita gunakan. Intinya di situ. Atau sistem tradingnya tuh rule-nya tradingnya, rule trading atau aturan trading biasanya kita paham. Nah itu juga cukup penting sekali. Coba kita cek lagi nih, mungkin bagi Anda yang, nah ini ada divergen lagi nih. Nah, mungkin kalau yang tadi bearish divergen, kalau ini bullish. Ini seperti ini marketnya turun nih. Dia membentuk lower low. Nah, lower low, terus yang ini dia membentuk higher low. Pada RSI membentuk higher low, kemudian di candlestick dia membentuk lower low. Jadi marketnya membalikan arah. Nah, kalau yang ini tadi bullish, sorry, yang ini bearish, yang ini bullish. Contohnya bullish di sini. Nah, jadi mulai sekarang Anda juga sudah tahu. Nah, nanti tinggal diteliti aja nanti perjalanan hari ini, besok-besoknya lagi. Nah, bisa digunakan untuk apa namanya, mencari sinyal sendiri. Ya, paling enggak bisa untuk menaikkan equity lah ya. Insya Allah bisa naikkan equity. Jadi, karena ini juga gampang sekali digunakan. Kemudian jangan kalau misalnya apa namanya, dalam bertransaksi juga saran saya jangan lupa untuk money management diperhatikan, manajemen risiko juga diperhatikan. Kalau misalnya salah arah, nah apa yang harus dilakukan Anda juga harus paham. Di cut loss atau di switch atau gimana. Nah, itu tergantung kadang selera masing-masing sih ya. Kadang ada orang yang lebih ke cut loss, ada orang yang suka untuk di low kick. Jadi kembali lagi ke masing-masing individu kalau menurut saya mengenai risk management. Oke, ini untuk yang di emas. Jadi emas membentuk bearish divergent. Nah, kita coba cek di forex ya. Nanti misalnya yang tadi barusan diberi GU. Nah, GU pun juga kondisinya sama nih, bearish divergent. Kemungkinan balik kalau kita lihat secara teori, dari teori, nah, kan dari sini nih. Nah, dia barusan tadi break high, nah ini mendekati break high nih. Kemudian di sini, nah, di RSI
dia membentuk, eee, E-nya masih lebih rendah. Paling enggak kemungkinan balik arah atau biris, sinyal biris divergen untuk, apa namanya, QU. Ini jadi dan kalau ada suka transaksi, pound sterling, nah nanti tinggal dicek mau sell di posisi berapa, ini kemungkinan masih membentuk divergen, biris. Bullish-nya contohnya sama kayak di emas tadi lah ya, untuk yang bullish. Nah, bullish-nya kan seperti ini nih. Nah, ini kebetulan ini bullish ini. Nah, kan terjadi perbedaan dengan sini, bullish-nya di sini nih. Seret. Ya. Nah, di candlestick dia membentuk lower low atau lebih rendah lagi dari yang terendah, tapi dia lebih rendah lagi. Kemudian di RSI grafiknya membentuk higher high, higher low, jadi lebih tinggi atau lebih apa ya, lebih tinggi dari yang terendah. Jadi sedikit terangkat lah ya. Nah, terjadi perbedaan ini dia balik arah nih. Nah, kalau yang ini bullish, nah, kalau yang ini saat ini, nah ini nih sinyal biris. Jadi kita bisa gunakan untuk apa namanya, sell di QU. Kebetulan confirm ya ini ya untuk biris apa namanya, biris diver tulis birisnya lagi, coba kita cek birisnya. Memang harus butuh penelitian sih untuk kita cari buku sama biris sih ya. Ini bukan dari sini sih ya. Nah dari sinilah birisnya lagi. Ini turun gini, ini naik. Nah, biris nih. Meskipun sempat hetik naik nih. Nah, hetik naik, tapi terus kemudian dibalik lagi turun lagi. Ini untuk QU barusan ada sinyal, silakan Anda manfaatkan atau misalnya kalau ingin Anda coba di demo akun, silakan coba dulu di demo akun. Kalau secara pattern, kalau kita cek secara pattern, ini belum membentuk apa namanya, patternnya sudah terbentuk sih ya, sudah lagi menuju OTW nih, menuju ke target bentuknya kan B ini, huruf B lah ya. Nah dia sudah breakout di sini. Jadi ini sekarang karena sudah di atas sih, kemungkinan terkoreksi karena kalau kita lihat ada biris divergen. Kemudian kalau kita lihat target, oh ya untuk pound sterling ini sedikit sensitif terhadap Brexit. Jadi untuk fundamentalnya bagi Anda yang kebetulan ngefan banget dengan Great British Pound agak sedikit berhati-hati karena di minggu ini negosiasi Brexit itu masih berlangsung. Jadi volatilitas memang terpengaruh oleh komentar dari 3 lembaga yang sedang melakukan negosiasi, yaitu Parlemen Inggris, pemerintah Inggris, sama Komisi Uni Eropa. Kalau misalnya salah satu nih, misalnya seorang pejabat dari Komisi Eropa yang dia memberikan komentar ke publik mengenai apa yang sedang dirundingkan, misalnya, oh perundingannya menemui jalan buntu misalnya. Nah, kemungkinan ponselnya akan jatuh, biasanya seperti itu. Kalau misalnya, ya ini tadi kita tercapai kesepakatan dengan pihak Irlandia Utara atau mungkin dengan Komisi Uni Eropa mengenai perbatasan Uni Eropa. Nah, itu mungkin biasanya harganya akan kembali naik. Pokoknya kalau deal dia naik. Tapi kalau tidak tercapai kesepakatan atau menemui jalan buntu, nah itu terkoreksi untuk pound sterling. Jadi bagi Anda transaksi pound sterling memang sedikit berhati-hati, jangan lupa selalu dipantau fundamental atau perkembangan mengenai Brexit. Nah, itu sangat menarik di situ. Kemudian kalau misalnya nih kita selain menggunakan divergen, nah kita bisa juga cuma satu indikator nih, pakai stokastik. Stokastik. Pakai Fibonacci. Nah, Fibonacci pun juga
saya rasa bisa sudah mewakili untuk kita bisa transaksi lah ya, bisa digunakan untuk kita, bertransaksi. Jadi kalau misalnya nih, ini kalau misalnya kita katakanlah kita sell nih di 19.1.32 misalnya kita paskan di psikologis lah ya, 1.32.000 di pound sterling. Stop loss-nya di mana? Nah, untuk stop loss kita bisa gunakan di sini, 161,8%. Berarti 1.32.789. Itu bisa kita gunakan untuk batasan stop loss. Atau mungkin kalau misalnya kita itu mungkin terlalu tinggi, nah kita bisa, cari ke level kita tambahkan sendiri nih, misalnya kita pakai level 150. Nah, enggak lah ya, 50. Nah, kita gunakan di level 150%. Nah, di sinilah ya, 1.32.525. Nah, itu bisa kita gunakan untuk batasan stop loss jika kita sell di 1.32.000 berdasarkan bearish divergence. Untuk target, nah, kita bisa gunakan targetnya di sini nih, 100%. 1.31.131.400. Pasukan psikologis lah. Jadi 600 pip ke bawah, kemudian di sini 50 berapa nih? 51 ya. 52, 52 sorry, 520 pip ke atas, kemudian take profit-nya 600 pip ke bawah. Kalau kita berdasarkan ini nih, entry-nya bearish divergence yang saat ini sedang terbentuk di GU. Kemudian coba kita cek satu lagi ya, satu kali lagi nanti kita coba apakah cuma satu indikator bisa digunakan untuk transaksi. Nah, kita menggunakan Fibonacci pun juga bisa. Yang biasa kita lihat left rate itu juga dasarnya dari Fibonacci yang disampaikan oleh Han Junior, dan juga dia kombinasi Fibonacci dengan supply and demand. Kalau misalnya menggunakan Fibonacci ingin kita cari pembalikan arah, biasanya kalau penggunaan Fibonacci pun kita bisa menggunakan sinyal di golden ratio. Nah, golden ratio itu level di 61,8, kemudian 161,8 sama 261,8. Intinya ke yang belakangnya ada 61,8. Nah, itu kemungkinan biasanya marketnya berbalik arah. Nah, itu kita bisa gunakan di situ. Jadi cuman menggunakan Fibonacci pun bisa digunakan untuk transaksi. Jadi kalau misalnya Anda tidak ingin dipusingkan dengan banyaknya indikator, ya kita cari cukup satu indikator yang sekiranya bisa untuk menaikkan equity. Dan rule-nya pun kita harus paham. Buy-nya seperti apa, sell-nya seperti apa, take profit stop loss kita tahu. Coba kita cek yang lainnya, misalnya EU misalnya, Euro. Ini Euro, nah ini Euro kalau misalnya dia break high ya melebihi, ini masih belum tipis sih ya ini ya. Ini beberapa top nih. Untuk Euro memang arahnya memang naik, higher high, kecenderungannya memang dia higher high, tapi kalau kita di sini lihat, kita lihat di sini kan kita lihat di indikator RSI-nya kecenderungannya turun. Nah, kemungkinan potensi untuk balik arah kemungkinan masih bisa terjadi di situ. Stop loss di mana nih? Nah, kita bisa tarik ini. Kita bisa cari untuk Fibonacci-nya, kita bisa cari untuk bantuan Fibonacci untuk cari batasan stop loss. Dan kebetulan juga di Fibonacci ini sudah mencapai 161,8. Nah, stop loss bisa pakai yang 200% lah ya. 200% Fibonacci. 1.19374
di area situlah untuk stop loss di euro. Dan saat ini kalau kita lihat, misalnya nih kita pakai cuman divergen RSI, bentuk divergen. Memang sih sekarang sinyalnya sell. Kalau misalnya Anda memakai cuman Fibonacci, nah kebetulan Fibonacci-nya pun juga sama, mengeluarkan sinyal sell. Karena dia sudah berada di level 161,8% atau di golden ratio. Jadi golden ratio di 61,8, 161,8, 261,8. Nah, mungkin kalau Anda melihat kemarin seminar akbar yang kita adakan di akhir bulan Oktober kemarin, nah, seminar akbar yang ketiga kita, itu juga ada yang membahas mengenai Fibonacci. Jadi teman saya edukator dari Palembang itu juga Mas Irsan, dia membahas mengenai Fibonacci. Nah, itu bisa Anda lihat penggunaan Fibonacci gimana nih. Nah, sedikit kita bahas mengenai Fibonacci. Jadi pas kebetulan kalau misalnya kita di euro nih mau pakai satu indikator itu juga keluarnya sell, mau pakai Fibonacci juga keluarnya sell. Kebetulan di golden ratio. Tapi kembali lagi ke Anda semuanya nih ya, apakah nanti bisa mau diambil peluangnya atau tidak, atau mungkin dicoba dulu lah ya di Dimahun. Kalau nanti Anda sudah terbiasa, Anda sudah paham penggunaannya, kemudian lebih teliti untuk melihat apakah kita mau pakai pattern saja atau pakai divergen berdasarkan RSI atau kita mau pakai Fibonacci sendirian, itu juga dibutuhkan ketelitian. Dan kalau misalnya Anda belum terbiasa, harus coba dulu di Dimahun. Kalau sudah terbiasa, baru beralih ke yang real aku. Nah, seperti itu. Gitu untuk ini ya, EU. Kemudian kita coba untuk yang minyak coba crude oil. Apakah crude oil juga mengeluarkan crude oil lagi di posisi di apa namanya, belum bergegas sih ya. Kemarin dia sampai ke 37, kemudian ini juga naik. Ini kalau kita lihat polanya memang tidak menunjukkan divergence ya, masih sama. Pola pattern pun juga belum terbentuk. Yang terbentuk dari sini nih, head and shoulder-nya ini nih. Nah, dia sudah breakout sih. Tapi memang sedikit head shoulder yang bahu yang sebelah kanan memang sedikit agak tinggi ya. Jadi kurang begitu signifikan sih ya untuk crude oil. Jadi crude oil kalau kita gunakan satu indikator, ya mungkin kita nariknya dari sini lah ya, sedikit agak panjang. Nah, dari 40-an. Nah, dia sudah masuk golden ratio kemarin. Kemarin sudah lewat ini. Nah, ini. Kalau kita pakai RSI nggak ada sinyal. Coba kita pakai apa namanya, Fibonacci. Nah, sempat turun, kemudian dia naik. Nah, dia naik ke sini ke 61,8, sorry ya 61,8 di golden ratio sinyal sell. Maksudnya di sini ya sinyal sell. Nah ini sempat dia jatuh di sini nih. Nah, sudah masuk golden ratio 61,8. Dia turun. Oh, sudah turun duluan. Sudah turun duluan. Ketika 50%. Nah, 38 baru nyampe 5%. Ya, paling enggak dapat lah ya 61,8 kita sell. Soalnya kita nariknya agak panjang. Jadi untuk tingkat akurasinya biasanya lumayan tinggi kalau misalnya kita narik akhirnya dari sini. Nah, kita lihatnya di sini lah ya. H4 mungkin di atas. Nah, ini. Dari level 41,86 ke low yang terakhir kemarin 33,63. Ini penurunan ke 33,63 karena beberapa negara di beberapa negara di Eropa mereka menetapkan status lockdown. Inggris, kemudian Prancis, Yunani, Jerman masih mengkaji apakah lockdown atau tidak.
Tapi di beberapa negara pun juga ada yang lockdown, terutama Inggris. Nah, ini biasanya kan negara besar. Dia menetapkan status lockdown karena penderita COVID-nya bertambah banyak. Nah, jadi membuat pemerintah setempat untuk mengkarantina, mengharapkan warga negaranya berada di rumah supaya untuk mengurangi penyebaran virus corona yang ada di Inggris. Nah, hal inilah yang membuat eh, permintaan akan minyak itu berkurang. Inggris, Yunani, Prancis, nah itu berkurang. Jadi membuat harga crude oil jatuh sampai di level 33,663. Nah, ini sudah sempat turun sampai 33,63. Kemudian kenapa kok crude oil naik lagi, Pak? Nah, crude oil naik lagi karena Rusia itu berusaha untuk menenangkan pelaku pasar. Karena apa? Karena kan kita tahu sebelumnya memang keputusan Rusia sama Arab Saudi itu untuk mengurangi produksi. Kemarin Menteri Perminyakan Rusia, Alexander Novak, dia mengatakan untuk Rusia tetap mematuhi keputusan untuk mengurangi produksi. Nah, hal inilah membuat harga minyak kembali lagi naik setelah turun ke level 33,63, dia langsung buat pernyataan press conference ke publik menenangkan pelaku pasar. Nah, harga minyak kembali lagi naik ke level 38, 39. Gitu. Jadi ya kenapa naik cepat ya karena komentar dari Menteri Perminyakan Rusia, Alexander Novak. Naik. Pokoknya kalau Anda transaksi minyak, Anda lihat aja dua negara itu, Rusia sama Arab. Kalau salah satu negara itu sudah memberikan diskon, wah, Anda siap-siap pegang saham. Diskon pembeli minyak bagi pembeli minyak di Asia atau di Eropa dikasih diskon sekian persen. Nah, itu Anda siap-siap sell untuk di biasanya harganya. Tapi kalau kedua salah satu negara ini Arab atau Rusia memberikan pernyataan, oh kita masih tetap memegang komitmen untuk mempertahankan mengurangi produksi minyak. Nah, itu harganya akan naik. Biasanya seperti itu. Jadi fundamental memang cukup berpengaruh di pergerakan crude oil. Oke, ini tadi harga emas sempat turun. Nah, ini tadi di Fargen lah ya. Mana tadi? Nah, ini masuk ini di Fargen ini. Biris, biris di Fargen. Sempat turun. Jadi Anda bisa menggunakan cuma satu indikator atau dua indikator silakan, tapi kalau menurut saya cukupkah satu indikator untuk kita menaikkan saldo trading? Kalau saya jawab, saya rasa cukup lah ya untuk menaikkan saldo trading. Kemudian kalau dikatakan orang, Pak bisa konsisten apa enggak? Nah, untuk masalah konsisten atau tidak, kita juga perlu cek. Kalau misalnya pakai divergen, kalau menurut saya sih kita bisa konsisten, asalkan kita sendiri pun juga memegang komitmen atau kita benar-benar disiplin dalam bertransaksi. Nah, yang pentingnya di situ. Bentuk pattern bisa enggak? Nah, bentuk pattern pun sama, kita tinggal lihat pakai pattern mana. Pakai pattern dengan akurasi berapa persen. Nah, itu pun juga perlu kita lihat kalau pattern enak, kita lihatnya di Autochatis. Itu sudah ada uh, akurasinya sudah sudah didata oleh Autochatis. Jadi kita tinggal lihat, oh 6 bulan ke belakang head and shoulder misalnya 78%. Kemudian kita cek descending 72%, double top 70% misalnya. Nah, itu kita bisa cek di Autochatis. Itu sudah ada. Gitu. Jadi paling tidak untuk disiplin, kemudian money management juga Anda harus paham supaya apa? Supaya equity ini tetap terjaga, kemudian paling tidak bisa konsisten lah ya. Jadi Anda tidak perlu menunggu sinyal buy atau sell dari orang lain, Anda bisa menciptakan sinyal buy atau sell sendiri dengan berdasarkan pengamatan. Jadi paling tidak mulai sekarang Anda sedikit jeli untuk melihat pergerakan candlestick. Oh ini bentuk pattern nih. Oh ini saya bisa gunakan ke RSI. Jadi kalau menurut saya kita tahu beberapa strategi dan kita paham, nah itu malah lebih enak daripada Anda cuma pakai satu strategi, tapi kalau misalnya nggak ada sinyal, nah ya kita bisa pakai ke instrumen yang lain juga bisa sih. Tapi kalau menurut saya mungkin paling tidak ada ya kita paling nggak menguasai lah sekitar 4 atau 5 lah ya
strategi, entah itu divergen, entah itu moving average, entah itu Heikenhashi atau Fibonacci, memang harus kita tahu lah ya, kita tahu. Oke, kemungkinan untuk emas masih terkoreksi, tapi kalau kita lihat dari double top ini, memang sudah konfirmasi untuk naik, dan kalau misalnya ini turun 50%, kita cek 50%-nya, oh di sini aja lah ya. Nah, kita cek misalnya dia turunnya katakanlah dari kenaikan formasi, double, top ini. Oh ya ini, dari sinilah ya. Bentar, mana Fibonacci? Nah ini. Paling tidak, oh ini sudah nyentuh 50%. Nah, sudah menyentuh 50% ke low-nya yang ini, candle yang sekarang. Berarti di 1953, jadi 50%. Mencoba balik naik ke 1955. Jadi sempat break high, kemudian kita cek pakai Fibo untuk kita lihat 50%-nya jatuhnya di berapa. Cutting gini, breakout, kemudian sempat turun sampai nah ini pas 50% persis. Nah, kelihatan kan. Ya kurang sedikit lah, kurang beberapa, kurang komanya saja kali ya. Kurang komanya saja ini. Nah, ini. Gitu. Kalaupun mungkin, jadi itu mungkin bisa digunakan, cek kalau misalnya mungkin Anda scalping, nah ini mungkin bagi scalper sih bisa menggunakan Fibonacci Fibonacci, Heikenhashi bisa sih ya. Jadi yang ini Heikenhashi sih penggunanya sudah pernah saya sampaikan sih. Jadi 3 candle, begitu candle, tapi ini memang harus dibutuhkan, Anda harus melihat, melihat, melihat pergerakan ini. Jadi untuk Heikenhashi memang versi handphone itu belum tersedia, jadi yang tersedia cuman versi desktop, bisa pakai PC atau bisa pakai laptop. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan moving average, nah ini kalau saya lihat, kalau saya lebih suka pakai moving average yang 100 eksponensial. Nah, ini memang untuk menggunakan kita lihat untuk tren. Tapi moving average-nya pun memang kadang sering terjadi false-nya ya. Mungkin Anda sudah paham ya, false-nya memang sering sering terjadi. Tapi ketika marketnya membentuk tren, nah itu mungkin kita bisa dapat profitnya lumayan banyak. Kalau pas tren, tapi kalau pas sideways seperti ini, ketika harga emas dia naik turun beberapa hari nih, nah ini sangat menguras saldo trading kali ya ini. Sangat menguras saldo trading nih kalau bisa sideways. Tapi kalau ketika tren, nah itu bisa uh, sangat menunjang atau menaikkan saldo trading. Tapi ya kembali ke kita masing-masing ya. Karena di MA ini atau moving average ini memang versinya banyak sekali. Nah, kita bisa pakai MA yang 100, pakai yang simple atau exponent atau smooth atau linear. Jadi versinya memang banyak sekali. Jadi bagi Anda mungkin yang untuk belajar ini pun kalau misalnya kurang detail pun juga karena beda satu angka pun juga beda gambar antara simple moving average 100 sama simple moving average 101. Nah, meskipun beda satu angka pun juga beda gambar lah ya. Kelihatan kalau Mas kita cek di strategi tester di robot trading itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali di situ. Jadi memang satu angka pun mempengaruhi gambar dari moving average. Kalau misalnya mungkin Anda menggunakan parabolik, nah itu juga bisa digunakan untuk parabolik, parabolik SAR misalnya. Coba kita cek. Ya, 02. Dan saya menggunakan yang ini nih. Saya kasih custom
minus. Nah, jadi agak sedikit, merenggang, tapi ketika ya sama sih, ya parabolik memang intinya sama kayak, moving average, tapi dia lebih ke tahu stop loss-nya kita di mana. Nah, jadi kalau misalnya Anda pakai parabolik, kalau saran saya sih, titik-titiknya ini, titik parabolik bisa Anda gunakan untuk trailing stop lah ya, trailing stop atau stop loss berjalan. Itu bisa digunakan di situ. Kalau misalnya Anda tidak menggunakan, ya mungkin kalau menurut saya sih, lebih baik kita gunakan untuk trailing. Nah ini, jadi titik parabolik yang warnanya hijau ini, kita bisa gunakan untuk trailing stop. Ini karena apa? Karena untuk menjaga, profit yang sudah Anda dapatkan. Kalau di MA kan tadi nggak ada nih, nggak ada, cuman menunjukkan sinyal buy sama sinyal sell, dan kita melihat tren. Tapi kalau di parabolik kan ada titik parabolik yang kita bisa manfaatkan untuk, stop loss berjalan lah ya, atau trailing stop, maksudnya untuk mengurangi loss gitu kan. Nah, tapi memang semua semua indikator memang ada kelebihan, ada kelemahan. Paling enggak, Anda bisa mengantisipasi untuk, mungkin jumlah lot, kemudian MM-nya juga diperhatikan. Tuh, jadi itu kita pakai cuma satu indikator. Jadi, parabolik bisa digunakan, kemudian RSI juga bisa digunakan dengan, bentuk apa namanya tadi, bentuk divergen, bullish atau bearish divergen. Kemudian kalau misalnya nih kita cuma pakai trendline. Nah, bagaimana dengan trendline? Trendline-nya pun juga sama. Jadi, eee, kita cek di trendline pun juga kita lihat yang ini, kalau sekarang ini mungkin market baru tren naik sih ya untuk emas. Nah, coba kita cek yang pakai pakai, apa namanya, alligator. Alligator yang kemarin saya share di mana, di seminar akbar. Nah, pakai alligator pun juga kita perlu mengkombinasikan dengan breakout. Karena alligator ini kan dasarnya kan moving average. Nah, kalau saya biasanya menggunakannya, saya kombinasikan dengan, harga terendah, dia breakout atau tidak, kemudian melihat posisi 3 garis ini, biru, merah, sama hijau, kalau sudah membentuk benang kusut, nah itu saatnya kita mulai mengamati. Mengamati kalau dia breakout atas atau breakout bawah. Apakah dia breakout menembus harga tertinggi atau dia menembus harga terendah. Kalau dia menembus harga terendah seperti ini nih, nah berarti kita ambil posisi, sell atau jual. Stop loss di harga tertinggi. Nah, seperti itu. Itu pun jadi, penggunaan alligator ini kalau menurut saya sih 2 sih ya, kita dengan bantuan trendline ya, dengan bantuan trendline. Nah, intinya seperti itu. Itu bisa Anda gunakan. Jadi, kalau menurut saya memang kalau ini, bisa digunakan ya butuh ketelitian itu tadi. Kalau saat ini market lagi naik, apa namanya, emas lagi naik, jadi bentuk 3 garis ini merah, sorry, hijau, merah, sama biru ini lagi merenggang. Jadi belum ada sinyal buy atau sinyal sell. Nah, karena di situ. Oke, mungkin saya rasa seperti itu. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak untuk menggunakan apa namanya, menggunakan indikator. Saya rasa cukup satu indikator, yang penting Anda paham, kemudian ya paling enggak kalau misalnya mungkin Anda, jadi tidak perlu harus satu sih ya, Anda paling enggak, menguasai sekitar 5 strategi lah minimal, minimal 5 strategi, entah itu divergen, entah itu pattern, entah itu, apa namanya, pakai parabolik. Itu pun saya rasa kalau misalnya Anda disiplin, yang penting istilah konsisten profit pun kembali lagi ke kita disiplin atau tidak. Kalau, apa namanya, kita pakai alat analisanya sudah bagus, tapi kalau kita tidak disiplin ya sama aja, kita tidak akan konsisten. Maksudnya profitnya tidak akan konsisten. Jadi
paling tidak, 2 kombinasi ini memang harus, bersamaan. Jadi disiplin ya, kemudian kita juga tahu mengenai penggunaannya, rule-nya seperti apa, itu akan nanti paling enggak akan konsisten pun akan mengikuti kita, profit konsisten. Baik, sementara untuk edukasi, online pada siang hari ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, coba Anda aplikasikan mulai apa namanya, apa yang saya sampaikan, siapa tahu bisa untuk menaikkan trading. Yang jelas yang penting, eee, kedisiplinan memang dibutuhkan dan, pengamatan, ketelitian dalam mengamati pergerakan market ini membentuk apa, sinyal buy atau sinyal sell itu pun juga dibutuhkan jam terbang. Jadi, pengamatan ini memang Anda harus, latih terus supaya terbiasa nanti kan kalau misalnya muncul sinyal buy atau sell Anda langsung segera tahu, "Oh ini Mas sell, oh ini Mas buy." Seperti itu. Jadi ini konseling buy atau konseling sell nanti Anda juga tahu. Kemudian juga berita fundamental paling enggak sedikit Anda pahamilah ya. Seperti apa yang saat ini lagi gencar kemarin US election, ya paling enggak seperti itu harus kita pahami supaya kita juga akan melihat, oh ini trennya lagi naik nih, oh trennya lagi turun. Gitu. Soalnya market bergerak tidak hanya berdasarkan analisa teknikal, dia bergerak juga berdasarkan analisa fundamental. Bahkan crude oil pun juga sama berdasarkan analisa fundamental dia bergerak. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak Anda harus mengikuti juga perkembangan berita yang ada di luar sana, yang berpengaruh terhadap instrumen, trading yang mau Anda gunakan untuk transaksi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi online pada siang hari ini. Saya Rudi Oktrianto, mohon undur diri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk, Anda semuanya, para trader seluruh Indonesia, para YouTuber, kemudian khususnya bagi nasabah GK Invest, Semarang. Ya, kita ketemu lagi di hari, Kamis untuk edukasi dengan materi yang berbeda-beda. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.